lupa pengorbanan orang tuanya, lupa pengorbanan bapaknya, lupa pengorbanan ibunya. Makanya para jemaah sekalian, satu ibu bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwanu fillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwanu fillah, salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat pada awal waktunya. Dan yang kedua adalah birru fi walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Terkadang kita hidup di dunia ini tidak sadar bahwa kita telah berbuat dosa kepada kedua orang tua kita. Terkadang kita hidup di dunia ini, terkadang kita durhaka kepada kedua orang tua kita karena adanya keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, yang tidak dipenuhi oleh orang tua kita. Terkadang mungkin kita mau beli HP, mungkin kita mau beli motor, mungkin kita mau beli sesuatu, tetapi orang tua kita tidak punya harta, tidak punya sesuatu untuk membuat hajat kita terpenuhi. Maka kita terkadang menghardik orang tua kita, terkadang kita membentak orang tua kita secara tidak sadar. Ini adalah dosa besar. Karena apa? Mengatakan saja kata uf kepada orang tua kita itu termasuk dosa. Karena banyaknya sekarang pergaulan, ramainya sekarang kebutuhan-kebutuhan seperti HP, ingin HP mahal, ingin diperlihatkan kepada teman-teman kita. Akhirnya apa? Kita terkadang memaksa orang tua kita. Banyak orang yang tidak sadar bahwa ibu kita, bapak kita berkorban untuk kita, panas kepanasan, hujan kehujanan, mencari nafkah untuk kita. Ibu kita meregang nyawa melahirkan kita, 9 bulan kita di dalam kandungannya. Ibu kita tidak pernah menuntut bayaran selama kita tinggal di dalam perutnya. Setelah itu lagi melahirkan kita meregang nyawa, dan setelah itu menyusui kita 2 tahun lamanya. Ibu kita tidak pernah menuntut apa-apa. Banyak orang yang tidak sadar akan hal-hal seperti ini, lupa pengorbanan orang tuanya, lupa pengorbanan bapaknya, lupa pengorbanan ibunya. Makanya para jemaah sekalian, satu ibu bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Renungan bagi kita ini hari. Mungkin kita hari ini baru sadar, mungkin hari ini kita masih dalam hal ketidaktahuan. Baru kita sadar bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah ibadah yang mulia. Kita ingin minta maaf kepada orang tua kita, tapi orang tua kita sudah meninggalkan kita, telah meninggalkan dunia ini. Terus bagaimana caranya minta maaf kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Kita banyak dosa kepada orang tua kita. Bagaimana caranya agar apa yang kita perlakukan orang tua kita semasa hidupnya kita bisa tebus, padahal orang tua kita sudah meninggal? Makanya ada 4 caranya minta maaf kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah ayyakuna waladun solihan. Jadilah anak yang soleh, jadilah orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Solatnya di masjid seorang anak laki-laki, rajin bermajelis taklim, baca Al-Quran. Jadilah anak yang soleh, berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kebahagiaan orang tua itu bukan banyaknya harta kita, tapi kebahagiaan orang tua ketika anaknya bisa menjadi anak yang soleh dan di akhirat kelak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi hafiz Al-Quran, jadi hafizah Al-Quran. Terus yang kedua, cara minta maaf kepada kedua orang tua kita adalah
bagaimana selalu istighfar untuk orang tua kita, rajin mendoakan untuk orang tua kita. Doa yang sering dipanjatkan untuk orang tua kita adalah Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sigara. Bukankah salah satu amalan yang tidak pernah terputus juga untuk kedua orang tua kita yang meninggal dunia adalah yad'ula waladun soleh. Ketika itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis mulianya, idza matal insan, apabila seorang manusia meninggal dunia, inqata amalahu, terputus amalnya. Salah satunya diantaranya adalah yad'ula waladun solihan, doanya anak-anak yang soleh. Maka rajin-rajinlah mendoakan kedua orang tua kita. Mendoakan kedua orang tua kita tidak memerlukan tenaga yang besar. Mendoakan kedua orang tua kita tidak memerlukan biaya yang banyak. Hanya mengangkat tangan lalu kusuk dalam berdoa. Sidang jamaah ikhwanu fillah. Maka rajin-rajinlah kita bagaimana selalu beristighfar untuk orang tua kita. Rabbik firli wari walidayya warhamhuma kama rabbayana sigara. Pertanyaan terbesar, pernahkah kita menempatkan atau membuat atau meluangkan waktu khusus untuk zikir ini? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sigara. Atau hanya kita mengaminkan apa yang didoakan Pak Imam, hanya sekedar itu, hanya 5 kali sehari? Maka jangan tinggalkan doa ini setiap habis sholat. Perbanyak zikir ini. Agar apa? Orang tua kita merasa dapat ketenangan di alam barzah. Dan yang ketiga adalah banyaklah bersedekah atas nama orang tua kita. Sisipkan harta kita atas nama orang tua kita. Jangan hanya di bulan Ramadan kita bersedekah atas nama orang tua kita. Karena orang tua kita, bapak kita mencari nafkah bukan hanya di bulan Ramadan untuk membesarkan kita. Ibu kita merawat kita bukan hanya di bulan Ramadan untuk merawat kita, tapi setiap hari merawat kita. Maka bersedekahlah atas nama orang tua kita setiap hari, setiap pergi ke masjid sholat subuh. Sedekahkan, infakkan harta kita setiap hari atas nama orang tua kita. Walaupun itu hanya sekecil, tapi kita istiqomah tiap hari. Inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah, dan yang terakhir adalah bagaimana sering-seringlah berziarah ke kuburan orang tua kita dan silaturahim kepada keluarga orang tua kita, saudara orang tua kita, saudara ibu kita, saudara bapak kita. Sering-seringlah kita silaturahim. Karena apa? Terkadang kita lupa kepada saudara-saudara orang tua kita kalau orang tua kita sudah meninggal. Maka terkadang putus silaturahim. Maka cara yang keempat agar kita minta maaf kepada kedua orang tua kita adalah perbanyak atau sering-seringlah silaturahim kepada kedua orang tua kita. Ikhwanu fillah. Maka ini adalah 4 cara kita minta maaf kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggalkan dunia ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi anak yang soleh. Yang kedua adalah bagaimana kita banyak berdoakan orang tua kita, yaitu memperbanyak istighfar untuk orang tua kita. Yang ketiga adalah banyak bersedekah atas nama orang tua kita. Yang keempat adalah bagaimana kita sering silaturahim kepada keluarga orang tua kita. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita dan menambah keimanan bagi kita. Ada satu kisah yang menarik, bahwa jika kita durhaka kepada orang tua kita, maka tidak ada kesuksesan yang kita akan dapatkan. Kita rajin sholat, kita rajin baca Al-Quran, kita rajin puasa Senin Kamis, kita rajin naik umrah, sedekah yang banyak. Tapi kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, jangan mimpi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridullah fi ridul walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah, kata Rasulullah SAW, ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua kita.
maka jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Jangan mimpi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Ini yang kami sampaikan. Hanya dengan ilmu bisa bahagia di dunia dan bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.